masjid, lupa tidak menjalankan adabnya Nabi, dia menangis bertobat sampai jatuh pingsan. Kalau kita coba, siapa yang pernah melakukan dosa besar kemudian bertobat menangis sampai jatuh pingsan? Ada nggak di antara kita? Nggak ada. Yang ada kita bismillah udah baca istighfar, Allah Maha Pengampun, selesai ya. Kalau para sahabat jangankan maksiat, tinggalkan adab Nabi, begini keadaannya. Makanya pantas mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Itu pengarang kitab Sulamut Taufiq Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau saat masih kecilnya, Bapak Ibu sekalian, masih berumur 6 tahun atau 7 tahun. Ini Habib Abdullah ketika masih kecil diasuh oleh bibinya. Ketika itu Habib Abdullah ketika ingin buang hajat masuk kamar mandi, terburu-buru, maklum anak kecil, tidak memperhatikan etika dan adab. Masuk kamar mandi, beliau menggunakan kaki kanan, tidak menggunakan alas kaki dan tidak pakai penutup kepala. Masuk ke kamar mandi, bibinya melihat, itu ditunggu di luar kamar mandi, Pak. Begitu Habib Abdullah keluar dari kamar mandi, dijewer kupingnya, dipegang telinganya oleh bibiknya, kemudian dikatakan, ya Abdullah, law amilta adab dukhulil khala' la kharajta minhu wa yabdu nurul ilm fi wajhik. Dia bilang, ya Abdullah, kalau seandainya engkau masuk kamar mandi menggunakan adabnya Nabi Muhammad, maka enggak keluar melainkan terpancar cahaya ilmu di wajahmu. Coba kalau kita, khususnya anak santri yang menimba ilmu agama Allah, harus mengamalkan adab seperti ini. Berapa banyak di antara kita yang tidak peduli dengan adab seperti ini, hadirin. Sampai Nabi mengajarkan cara makan, cara minum, cara tidur. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita punya silah, hubungan yang kuat dengan Rasulullah, biar kita punya keterkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mencontoh Nabi tanda adanya mahabbah di dalam hati. Kalau dia tidak pernah mencontoh Nabi, lalu bagaimana bisa dibilang mahabbah? Ingat, orang yang mencintai pasti bakal mengikuti siapa yang dicintainya. Kadang-kadang kalau kita tanya semua yang hadir, bahkan kebanyakan muslimin, kita tanya sama mereka, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Jawaban kita pasti sama. Baik yang di Aceh, yang di Jakarta, dimanapun di seluruh penjuru dunia, kalau dia beragama Islam, ditanya cintakah kalian sama Rasulullah, jawabannya pasti mengatakan cinta pada Nabi Muhammad. Tapi cinta perlu bukti, hadirin. Apa bukti cinta kita? Kalau makan saja masih pakai tangan kiri, gimana bisa dibilang cinta sama Nabi? Kalau seandainya masuk kamar mandi saja menggunakan kaki kanan, gimana bisa membuktikan cinta pada Rasulullah? Ini yang kita anggap perkara sepele, hadirin, bukan perkara yang besar, bukan perkara yang wajib saja. Kita sudah melantarkan adabnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini sunnah Nabi, jangan diremehkan. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, saudara sekalian, pernah bawa rombongan haji dari kota Madinah masuk kota Mekah. Ketika mau masuk kota Mekah, Ibnu Umar berkata kepada rombongan, hei rombongan, tunggu sebentar ya, saya ingin menuju pohon yang ada di sebelah sana. Ditunjuk salah satu pohon. Maka semua orang menunggu, hadirin, rombongan menunggu Ibnu Umar yang menuju ke pohon tersebut. Ini mereka menyaksikan apa yang dilakukan Ibnu Umar. Begitu sampai di pohon yang ditunjuk, turun dari keldainya, dia duduk di bawah pohon sejenak, kemudian naik lagi ke atas keldai, kembali kepada rombongan sambil mengatakan, ayo sekarang kita masuk kota Makkah. Tentunya semua rombongan heran. Ya Ibnu Umar, maksudmu apa? Engkau duduk di bawah pohon tersebut, saya pikir engkau ingin buang hajat. Enggak apa-apa, silakan buang hajatmu, kita tunggu kok. Kalau engkau ingin istirahat, enggak apa-apa, perintahkan kita untuk beristirahat, kita siap ya Ibnu Umar. Engkau pimpinan rombongan kami. Tapi yang kami lihat saat ini sungguh aneh. Engkau tidak buang hajat, juga bukan untuk istirahat. Kau duduk di bawah pohon, itu apa maksudmu ya Ibnu Umar? Ibnu Umar pun mengatakan, hai sahabat-sahabatku, hai kaum muslimin, saya ini pernah ikut haji bersama Rasulullah yang dikenal dengan Hajjatul Wada'. Berapa bulan sebelum wafatnya Rasulullah, saya ikut rombongan, kata Ibnu Umar. Ketika itu Rasulullah waktu mau masuk kota Mekah,
Nabi menuju pohon yang tadi saya tuju. Nabi pergi ke sana dan Nabi membuang hajatnya. Dan sungguh kata Ibnu Umar, saya sudah pasang tekad, saya sudah pasang niat, tidak akan masuk ke kota Mekkah Al-Mukarramah melainkan saya bakal duduk dulu di bawah pohon tersebut. Kenapa? Sebab saya lihat Nabi waktu pengen masuk Mekkah duduk di bawah pohon itu, kata Ibnu Umar. Hadirin, kira-kira duduk di bawah pohon ibadah atau bukan? Bukan. Apakah duduk di bawah pohon itu perkara wajib? Tidak. Sunnah juga bukan tidak. Nabi pengen buang hajat kala itu, tapi dia tuju pohon tersebut bukan untuk membuang hajatnya, karena dilihat Nabi duduk di bawah pohon itu, dia pun duduk di bawah pohon itu. Hadirin, wah kata, makanya jadi mulia di sisi Allah sebab gerak-gerik mereka mencontoh Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu kita pun juga Bapak Ibu sekalian, kita orang-orang yang mengaku cinta pada Nabi, kita orang yang setiap tahunnya bikin maulid Nabi, menghadiri perayaan maulid Nabi dimanapun kita hadiri saudara sekalian. Tapi kalau kita meninggalkan adab, bagaimana cinta kita sama Rasulullah? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini baru kegiatan sehari-hari, belum mencontoh akhlaknya Nabi, adabnya Nabi yang luar biasa, yang Allah memuji sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Allah nyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh ya Nabi Muhammad, engkau ini memiliki akhlak yang sangat agung, budi pekerti yang sangat luhur. Itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinyatakan oleh Imam Al-Busiri dalam qasidah burdanya, menyatakan faqan nabiyyi fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minal diyami. Dinyatakan oleh Imam Al-Busiri, faqan nabiyyi, Nabi Muhammad ini Bapak dan Ibu sekalian telah mengungguli para nabi, mengungguli para rasul, fi khalqin wa fi khuluqin, baik dari keindahan wajahnya dan postur tubuhnya, dan juga dari segi akhlaknya. Jadi tidak ada orang yang paling tampan di muka bumi ini melebihi ketampanan Rasulullah, nggak ada. Nabi Allah Yusuf kan tampan, betul Nabi Allah Yusuf tampan, tapi tidak setampan Rasulullah. Bukan karena kita ingin merendahkan Nabi Yusuf, tapi kita ingin membandingkan bagaimana ketampanan wajah Nabi Muhammad. Sampai hadirin, kalau disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, wanita-wanita kala itu ketika memandang Nabi Yusuf, mereka lupa sampai mengiris tangan mereka. Tapi kita nggak pernah dalam sejarah Nabi, wanita kalau memandang wajah Nabi sampai mengiris tangannya. Pernah kita dengar? Enggak. Tapi kenapa kok bisa dibilang kok lebih tampan dari Nabi Yusuf? Iya, sebab tampannya Nabi Muhammad diliputi dengan haibah dan wibawa, diliputi dengan karisma, sehingga orang tidak berani mandang wajah Rasulullah. Itu kalau Nabi Yusuf diberikan ketampanan, tapi kalau Nabi Muhammad diberikan ketampanan dan juga karisma, sehingga para sahabat kalau mandang wajah Nabi Muhammad Pak cuma curi-curi pandang. Jadi kalau lagi duduk di depan sahabat itu, sahabat-sahabat semuanya menundukkan kepala. Yuta'ti ru'usahum ka'anna fawqa ru'usihim tayr. Para sahabat kalau di depan Nabi menundukkan kepalanya, enggak berani mandang wajah Rasulullah, karena wibawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat-sahabat itu mereka mencuri pandang Rasulullah. Itu kalau Nabi lagi menoleh ke sebelah kanan, sahabat yang di sebelah kiri pun mengangkat kepalanya mengintip wajah Nabi Muhammad, menikmati pemandangan yang begitu indah wajahnya Rasulullah. Ketika Nabi menoleh ke sebelah kiri, yang sahabat tadi melihat langsung menundukkan kepala. Gantian sahabat yang di sebelah kanan pun mengangkat kepalanya mencuri pandang wajahnya Rasulullah. Makanya Bapak coba buka kitab Syama'il, kitab Syama'il yang menjelaskan sifat wajah Rasulullah. Itu tidak satu pun sahabat yang mensifatkan wajah Nabi secara sempurna. Ada yang cuma mensifatkan alisnya, ada yang hanya bisa mensifatkan bola matanya, ada yang hanya bisa mensifatkan bibirnya, ada yang hanya bisa mensifatkan hidungnya, sehingga tidak satu pun sahabat bisa menyifatkan wajah Rasulullah secara sempurna.
Kenapa? Sebab mereka kalau mandang Nabi cuma curi-curi pandang, hanya melihat sedikit, nunduk kepala. Ya. Begini keadaannya hadirin. Wa fi khuluqin, akhlaknya Nabi Muhammad luar biasa. Siapa memiliki akhlak seperti akhlaknya Rasulullah? Kita lihat dalam Al-Quran, para anbiya juga punya akhlak, dan akhlak para anbiya luar biasa hadirin. Akhlak para anbiya luhur, akhlak para nabi luar biasa. Tapi kalau mau dibandingkan dengan akhlaknya Nabi Muhammad, tidak ada apa-apanya hadirin. Akhlaknya Nabi unggul, tidak satu pun orang yang bisa menandingi akhlaknya Rasulullah. Kalau kita buka dan kaji Al-Quran Al-Karim, kita dapatkan di situ sifat atau kisahnya Nabi Allah Nuh. Dalam surat Nuh, saudara sekalian, juz 29, disifatkan bagaimana sabarnya Nabi Nuh, bagaimana perjuangan dakwahnya Nabi Allah Nuh. 950 tahun berdakwah, yang beriman pada Nabi Nuh cuma 80 orang. Arti setiap 100 tahun gak nyampe 10 orang yang beriman. Sabar luar biasa. Tapi lihat ujungnya Nabi Nuh juga gak kuat hadirin, sampai mengatakan Rabbi la tadar al kafirina la tadar al ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, binasakan semuanya, jangan sisakan satu orang pun di atas muka bumi ini yang tidak beriman kepadamu. Gak kuat Nabi Nuh. Nabi Musa menghadapi Bani Israel, ya Allah, sabar luar biasa. Baru berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, Pak. Itu Bani Israel menyaksikan bagaimana mujizatnya Nabi Musa. Selamat dari kejaran Fir'aun, laut terbelah. Mereka selamat, Fir'aun masuk ditenggelamkan oleh Allah. Mereka melihat keagungan Allah, mereka melihat mukjizat Nabi Musa, mereka melihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi baru ditinggal 40 hari udah nyembah patung mereka semuanya. Sabar Nabi Musa, cuma kadang-kadang juga gak kuat ngadepin Bani Israel. Tapi lihat Nabi Muhammad, selama ini hadirin, Nabi berjuang dakwah di kota Mekah selama 13 tahun, berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun. Jangan kita anggap Nabi Muhammad dakwahnya begitu nyaman seperti kita. Terus terang dakwahnya Rasulullah berat. Rasulullah dakwah di Taif, Pak, setelah wafatnya Abu Talib dan Siti Khadijah, yang dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Bagaimana keadaan Rasulullah sewaktu dakwah di Taif? Waktu dakwah di Taif diriwayatkan 1 minggu, ada riwayat 1 bulan Rasulullah duduk di sana. Nabi mengajak mereka memeluk agama Allah, atau paling tidak siap membantu dan membela Rasulullah. Tapi selama dakwah di situ Nabi cuma dicaci maki, Nabi cuma dihina, Nabi cuma diganggu, sampai pada puncaknya hadirin hadirat, Nabi Muhammad pun diusir oleh pembesar-pembesar Taif. Mereka kirim anak-anak kecil mereka dan orang-orang gila mereka untuk mengarak pengusiran Nabi Muhammad. Dilempari batu Rasulullah sampai berdarah kakinya, diseret keluar Rasulullah, dikatakan ukhruj ya Muhammad, pergi dari Taif ya Muhammad. Nabi Muhammad keluar dari Taif. Ketika berhasil selamat dari kejahatan orang-orang Taif, datang malaikat gunung bersama malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat gunung pun mengatakan, ya Rasulullah, kami para malaikat-malaikat Allah menyaksikan kejahatan orang Taif kepadamu. Begitu jahatnya orang Taif kepadamu, begitu kasarnya orang Taif kepadamu, hingga kami para malaikat-malaikat Allah tidak ada yang sanggup menyaksikannya ya Rasulullah. Malaikat tak sanggup menyaksikan kejahatan orang Taif pada Rasulullah. Kenapa? Sebab malaikat tahu ini adalah Nabi Muhammad, makhluk yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling dimuliakan Allah. Ini adalah makhluk yang paling diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak sanggup menyaksikannya. Ya Rasulullah, kami para malaikat tidak sanggup sampai aku memberanikan diri berbicara pada Allah. Yang mana tidak satu pun malaikat berani berbicara pada Allah. Tapi untuk kasus ini, kata malaikat gunung, saya coba memberanikan diri berbicara kepada Allah. Saya katakan pada Allah, ya Rabb, izinkan saya membela nabimu, izinkan saya membantu rasulmu. Maka Allah yang maha tahu saudara sekalian tentang akhlaknya Nabi Muhammad, dan Allah ingin tunjukkan bagaimana budi pekerti
Rasulullah, akhlak dan rahmatnya Rasulullah bukan hanya kepada manusia, tapi bahkan kepada malaikat dan seluruh makhluk. Allah katakan kepada malaikat gunung, hei malaikat gunung, kalau engkau ingin tahu keputusanku sama dengan keputusan Nabi Muhammad, tanya langsung sama dia. Maka ya Rasulullah, saya berdiri di hadapanmu menunggu mandat darimu. Kalau kau izinkan ya Rasulullah, ini orang-orang Taif sekarang juga aku lumatkan ya Allah, ya Rasulullah. Aku angkat gunung-gunung di sekitarnya dan aku timpakan kepada mereka. Lebih buruk keadaannya dibandingkan umat Nabi Allah Lut. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Nabi mengatakan, la ya malaikat jabal, jangan hai malaikat gunung, jangan kau lakukan kepada mereka. Innahum la ya'lamun, mereka itu tidak mengetahui siapa diriku, kata Rasulullah. Jangan kau ganggu mereka, jangan kau sakiti mereka, sebab aku masih punya harapan anak keturunan mereka akan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau bukan Nabi Muhammad, kesempatan ini orang Taif jahat sama saya. Oh, saya punya backingan kuat gitu. Saya punya backing malaikat gunung. Apapun yang saya ucapkan bakal nurut. Kalau kita jadi Rasulullah, mungkin kita akan katakan kalau gitu, udah habisi mereka sampai akar-akarnya. Itu kita. Tapi lihat Rasulullah, khuluqun azim, akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Hadirin, ini yang harus kita ambil dan kita contoh. Akhlak yang luar biasa, ya, itu milik Nabi Muhammad. Maka barang siapa orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad harus punya akhlak seperti akhlak Nabi Muhammad, harus memiliki budi pekerti seperti budi pekertinya Rasulullah. Jangan kita mengaku cinta sama Nabi Muhammad tapi akhlak kita berbeda dengan Rasulullah. Ini bertolak belakang ya. Oke, di sini contoh Rasulullah dalam segi akhlak, dalam segi budi pekerti, sifat dan memiliki sifat rahmah kepada alam semesta. Hadirin, saya mau kasih contoh ya, di antara orang-orang yang memiliki akhlak yang begitu mulia, yang dinyatakan akhlaknya seperti akhlak Nabi Muhammad. Di antaranya adalah guru daripada guru kami, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf di Jeddah sana. Seorang ulama yang banyak ulama-ulama masa kini di Hadramaut dan sekitarnya adalah murid-muridnya beliau. Ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, saudara sekalian, pernah sekali waktu orang yang penuh rahmah, kasih sayang luar biasa. Sampai pernah beliau lagi mengajar di majelisnya. Ini yang bercerita langsung adalah guru kami Al-Habib Abu Bakar Masyhur dan Habib Ali Jufri, menceritakan kejadian tersebut sebab dia ada kala itu. Ketika sedang hadir majelis, biasa ada pengajian mingguan di rumahnya Habib Abdul Qadir. Yang hadir para ulama, yang hadir orang-orang soleh, menimba ilmu dari Al-Habib Abdul Qadir itu. Habib Abdul Qadir memang dalam majelisnya itu sering membawakan kisah salaf tentang Al-Imam Al-Junaid, Syekh Abdul Qadir Jalani, Faqihil Muqaddam, Imam Segaf. Jadi para ulama-ulama kita, kaum salihin yang dibawakan untuk menegur dan memberikan nasihat kepada masyarakat kala itu. Saat itu datang satu orang, Pak, yang punya pemahaman agak berbeda, yang memiliki pemahaman yang bentar-bentar bilang bid'ah, bentar-bentar bilang syirik. Ya, ada pemahaman kayak begitu ya. Dan memang tersebar di Jaziratul Arab. Dan bentar-bentar kalau beda sedikit, wah itu syirik, kafir, murtad, masya Allah. Ini datang ini orang di majlis Habib Abdul Qadir bukan dia stafi, bukan untuk nyari faedah, bukan nyari ilmu, bukan. Tapi dia berusaha untuk menjatuhkan Al-Habib Abdul Qadir di hadapan murid-muridnya. Emang niatnya sudah busuk, memang niatnya sudah jahat, saudara sekalian. Tapi Habib Abdul Qadir tidak berubah sedikit pun, dibiarkan itu orang datang masuk. Ketika Al-Habib Abdul Qadir tengah mengajar, ya, panjang lebar, kemudian diberi kesempatan, ayo siapa yang mau bertanya, berdiri dia. Ini hamba Allah nih, ya, yang berbeda pandangan, yang berbeda aliran, yang bentar-bentar bilang syirik dan kafir dan bid'ah, berdiri. Qul ana ya Syekh Abdul Qadir, saya mau berbicara. Kata Syekh Abdul Qadir, tafadhol, silahkan. Berdiri ya orang.
dengan angkuh dan sombongnya. Dia katakan, ya Syekh Abdul Qadir, apakah ucapan yang barusan kau sampaikan tentang ucapan Ghazali, ucapan Abdul Qadir Jailani, ucapan Imam Segaf, ucapan Imamul Haddad, ucapan ini dan itu lebih mulia dibandingkan firman Allah, lebih mulia dibandingkan hadis Rasulullah? Habib Abdul Qadir pun tersenyum dan mengatakan, la, firman Allah segalanya, hadis Rasulullah lebih mulia. Maka orang ini mengatakan, kalau begitu ya Syekh Abdul Qadir, kenapa kau tinggalkan firman Allah cuma membawakan ucapan mereka orang-orang ini? Kalau engkau pengen terima nasihat saya ya Syekh Abdul Qadir, bawakan kalamullah, lebih baik dibandingkan kau bawakan kalam Syekh Abdul Qadir dia lagi. Jadi tentunya ucapan Pak membuat panas suasana ya. Coba kalau kita lagi ngajar, tahu ada orang berdiri kayak gitu, la haula wala quwwata illa billah. Cuman hai Abdul Qadir niat Habib cuma tersenyum dan mengatakan, kalau sadaq benar ucapanmu, murid-murid, sudah minggu besok kita baca tafsir Al-Quranul Karim. Lihat akhlak, bukan kepada orang yang niat jahat. Hadirin, minggu besok kita baca tafsir Al-Quran. Padahal ucapan Imam Al-Haddad, ucapan Imam Segaf itu juga ucapan yang tidak keluar daripada Al-Quran, ucapan yang membimbing kita untuk memahami mana Al-Quranul Karim. Tapi memang ini orang sudah sudut pandangnya sudah buruk kepada ulama-ulama kita. Mereka ingin menjatuhkan ulama kita, mereka bawakan firman Allah. Kata ya Abdul Qadir, sudah minggu besok kita baca tafsir Quran. Maka ini orang pulang. Abdul Qadir menutup majlis dengan doa dan Fatihah, kemudian bubar. Itu semua murid yang hadir semuanya panas. Astagfirullah, harus rajul bil adab, gak punya akhlak sama Habib Abdul Qadir, berani ngomong kayak begini. Di antaranya Habib Abu Bakar Masyhur, saudara sekalian, murid kita. Beliau ini ahli syair. Saking gak kuat itu Habib Abu Bakar, pulang dari majlis gak ngomong sama sekali, gak ada senyum-senyumnya, menahan amarah, menahan emosi gurunya dicaci maki seperti ini. Pulang Habib Abu Bakar langsung bikin syair pembelaan untuk Habib Abdul Qadir untuk menyalahkan orang tadi. Sebab ucapan Imam Al-Haddad tidak keluar daripada Al-Quran, ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak lepas daripada Al-Quran. Maka ditulis syair panjang Pak, syair pembelaan kepada gurunya untuk menjatuhkan lawan tadi. Ketika sudah jadi, malam hari Habib Abu Bakar telepon kepada Habib Ali Jufri, sebab Habib Ali Jufri ini adalah orang yang paling dekat dengan Habib Abdul Qadir. Dia bilang, ya Ali, marhaba ya Habib Abu Bakar, khalas, malam ini tolong anterin aneh ke rumah Habib Abdul Qadir. Dia bilang, apa? Kasus yang tadi siang saya udah bikin pakai syair, saya bakal tunjukkan kepada Habib Abdul Qadir. Kalau dia setujui, besok saya sebarkan, bukan cuma di majelis, saya bakal sebarkan bahkan di apa namanya, di surat kabar semuanya. Marhaba, Ali juga masih muda, ke bawah juga hadirin. Biasa orang muda bawahnya emosinya gampang gitu. Marhaba kalau begitu, berangkat sampai ke rumah Habib Abdul Qadir. Ditutup pintu rumah Habib Abdul Qadir, yang buka Habib Abdul Qadir bilang, ahlan wa sahlan ya Abu Bakar ya Ali, tafadhal. Ayo masuk ke dalam ruang tamu. Maka Habib Abdul Qadir nanya, apa tujuan kalian datang kemari? Sebab tumben-tumbenan, bukan waktu di majlis kok kalian datang ke rumah. Bilang, na'am ya Habib Abdul Qadir, ya Abu Bakar. Na'am ya Habib Abdul Qadir. Mengenai kejadian yang tadi siang, sambil ngeluarin kertas nih, syair pembelaan Habib Abdul Qadir. Mengenai kejadian tadi siang nih Habib Abdul Qadir, saya buat syair yang mana tujuannya untuk membela dirimu. Tiba-tiba lagi ngomong kayak gitu, telepon bunyi. Kata Habib Abdul Qadir, tunggu sebentar. Marhaba, diam. Habib Abdul Qadir ngangkat telepon. Ternyata salah satu menteri pejabat di Arab Saudi sana. Yang mana pejabat di Arab Saudi salah satunya adalah orang yang cinta kepada Habib Abdul Qadir. Ini pejabat menteri hadirin. Nelpon Habib Abdul Qadir sambil nangis. Loh ya Habib Abdul Qadir, saya dengar tadi siang ada kejadian yang gak mengenakan. Ya Allah, saya minta maaf. Kok bisa terjadi seperti sudah ya Habib? Insya Allah besok kita hidup tuh orang, kita jeblosin ke penjara. Pelajaran buat dia dan pelajaran orang-orang kayak begini. Gak boleh menyakiti Habib Abdul Qadir, gak boleh menghina Habib Abdul Qadir. Apa Habib Abdul Qadir bilang, lah jangan ya pulang, jangan kau tangkap dia, jangan kau sakiti dia. Ucapannya benar, gak ada salahnya. Semuanya benar. Siapa yang lebih agung, firman Allah atau ucapan Haddad? Firman
ucapan Allah lebih mulia. Ucapannya nggak ada salahnya, dan Anda udah maafin dia, nggak punya salah sama sekali. Oh begitu Habib, ya sudah kalau gitu. Walaupun dimatiin, ya Abu Bakar sama nengok Habib Al-Jufri, kayaknya ini bakal ditolak saya kita. Kenapa? Menteri nelfon, pengen nangkap tuh orang, bilang jangan ditangkap. Makanya ya Abu Bakar paham isyarat. Itu lembaran dilipat kembali masukin kantong. Kayak Abdul Qadir nanya, Abu Bakar lanjutkan. Nggak jadi ya Habib, tidak jadi. Lah tekanlah, ya Habib, ada kalau nggak ngomong, kenapa? Itu dia maafin dia, buat apa? Buat saya. Ayo Abdul Qadir tersenyum memandang murid-muridnya ini. Saya mengatakan, ya Abu Bakar, ya Ali, ingat pesan saya. Seseorang yang hebat itu bukan orang yang bisa mengeluarkan musuhnya dari api neraka Allah, tapi orang yang hebat itu adalah yang membiarkan musuhnya masuk ke dalam surga sebelum dia masuk ke dalam surga. Ibar bahkan dalam masuk ke dalam surga kepada siapa? Kepada musuh-musuhnya. Ya, kalau bukan akhlak nubuwah seperti ini, siapa ya Abdul Qadir, saudara sekalian? Inilah yang mencerminkan akhlak nubuwah. Ini yang mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sekali waktu Habib Abdul Qadir diundang makan di seluruh rumah salah satu muridnya. Ini muridnya bukan orang kaya. Habib Abdul Qadir dengan penuh tawadhu, rendah diri, dia datangi semua murid-muridnya yang mengundang beliau. Undangan makan siang. Berangkat Habib Abdul Qadir, dihidangkan makanan ala kadarnya, disantap oleh beliau. Terjadi dialog di dalam pertemuan tersebut dengan keluarga yang mengundang. Setelah selesai, Habib Abdul Qadir bangkit pengen pulang, diantar oleh murid, dipegangin tangannya Abdul Qadir, digandeng sampai menuju mobil. Ketika Habib Abdul Qadir pengen buka pintu mobil, maka sang murid ini bersegera membukakan pintu buat gurunya. Untuk menghormati guru, dia bukain pintu, silakan Habib. Habib Abdul Qadir masuk ke dalam mobil, waktu pengen nutup pintu, ini orang mungkin saking senangnya dia punya menutup pintu. Cuman karena saking senangnya, itu pintu bukan ditutup secara normal, dibanting pintu mobil Habib Abdul Qadir. Begitu kencangnya, saking bahagianya, ditutup dengan sekuat-kuat tenaga. Supirnya cerita sama kita, ini supirnya bilang, waktu dia banting pintu kita sampai kaget, sampai terkejut, ini orang banting pintu kok luar biasa. Setelah membanting pintu, pakai ketok kaca lagi. Habib, dulu kan kalau mobil buat buka kaca pintunya itu kan nggak seperti sekarang pakai tombol ya. Dulu masih diputar, pelan muter ya Abdul Qadir. Ya Abdul Qadir udah tua. Ketika dibuka, ada Habib, sebelum antum jalan, bilang apa? Saya mau curhat. Punya problem masalah keluarga, anak saya yang pertama begini, yang kedua seperti ini, istri saya begini, pekerjaan saya begini. Cerita panjang lebar, saudara sekalian, curhat tentang keadaan diri dan keluarganya. Kira-kira curhat berapa menit? Cukup 1 menit? Oh enggak, cerita panjang lebar. Habib Abdul Qadir dengan sabarnya memberikan dia ajaran untuk ente, untuk anaknya yang pertama coba ente bikin kayak begini, yang kedua bikin seperti ini, masalah rezeki ente begini, ketemu istri ente seperti, diajarkan bagaimana cara menghadapi semua problem, dan juga diajarkan doa. Baca doa ini, amalkan doa ini, baca zikir ini, baru sampai puas. Begitu udah puas, gimana? Sudah Habib, kalau gitu saya permisi. Ayo supir silakan jalan. Abdul Qadir di belakang, supir di depan. Keluar ini mobil Pak. Begitu sudah agak jauh, Habib Abdul Qadir bilang sama supir ini, tolong berhenti dulu mobil, pinggirkan mobilnya. Mobil pun minggir. Nanya di supir, ada apa ya Habib? Tolong bukain pintu. Kenapa Habib? Tangan saya kejepit, kata Abdul Qadir. Dari kapan nih? Waktu dia banting pintu, supir langsung turun. Dia buka pintu mobil, tangan Habib Abdul Qadir penuh dengan darah. Ya Habib, kenapa nggak ngomong dari tadi? Kata Abdul Qadir, kalau saya ngomong saya khawatir kesian dia. Kalau lihat tangan saya berdarah gara-gara dia bakal sedih mungkin seumur hidupnya. Maka saya nggak pengen dia sedih, kata Abdul Qadir. Lihat, ada akhlak. Ya. Coba kalau kita memiliki akhlak kayak begini, ya Allah, indah betul, ya. Indah betul hadirin. Maka di sini, ya, kalau orang yang mengaku cinta pada Nabi ini, akhlaknya Nabi Muhammad.
Allah nyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau tadi kita ceritakan tentang sedikit kisah Habib Abdul Qadir, kita bakal kagum, subhanallah, ada ya orang kayak begitu. Kalau ini Habib Abdul Qadir, gimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlakun nubuwah. Makanya hadirin hadirat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita ini hadir majlis, tujuannya apa? Biar kita bisa menunjukkan cinta kita sama Rasulullah. Cuma kecintaan kita bukan hanya di majlis. Kita pengen cinta kita, Nabi cinta pada Rasulullah, bahkan di rumah kita, bahkan di keluarga kita, bahkan di tempat kerja kita, di tempat usaha kita. Kita gak masuk ucapan anak yang baru berumur 7 tahun ini. Dia katakan, nah, Nabi Muhammad sudah meninggal, Nabi Muhammad sudah wafat. Kata sini anak, iya bah saya tahu, makanya saya tanya kepada abah mau titip salam gak sama Rasulullah? Abah punya pesan gak kepada Rasulullah biar ana yang sampaikan? Sang ayah bingung, maksudmu apa nak? Dia bilang, bah, barusan saya dengar Al-Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, khalifah Rasulullah, mengajak para sahabat untuk berjihad di jalan Allah. Terus saya mau daftar, bah, saya mau ikut, bah, saya nggak peduli menang atau kalah. Yang saya inginkan cuma mati syahid di jalan Allah, biar saya bisa berjumpa lagi dengan Nabi Muhammad. Biar nanti waktu aku mati syahid di dalam kubur, saya bakal pegang tangan Rasulullah. Saya akan katakan, ya Rasulullah, ayah saya kirim salam padamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku titip pesan kepadamu ya Rasulullah. Lihat anak umur 7 tahun begini cintanya sama Rasulullah. Coba gimana keadaan anak kita? Ya Allah, bagaimana bisa mencintai Rasulullah kalau seandainya kita tidak pernah mengenalkan Rasulullah kepada anak kita? Bapak, ibu sekalian, maka kalau kita pikirkan dan kita pelajari, kok bisa anak-anak sahabat begitu cinta sama Rasulullah, padahal yang namanya anak-anak lebih banyak mainnya dibandingkan duduk sama Rasulullah. Itu yang duduk sama Rasulullah itu orang-orang dewasa semua. Orang-orang yang sudah remaja, sudah dewasa, iya wajar duduk sama Nabi Muhammad. Tapi kalau anak-anak ya cuma main. Tapi kok bisa cinta sama Rasulullah? Sebab di dalam rumah mereka yang disebutkan cuma nama Nabi Muhammad. Yang disebutkan oleh orang tuanya cuma cerita tentang Rasulullah. Sehingga sang anak, maka mereka bakal lebih banyak mendengar ucapan orang tuanya di dalam rumah. Ketika orang tua cerita tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad, tanpa disadari tertancap di dalam hatinya kecintaan pada Rasulullah. Coba kita introspeksi diri kita. Di rumah kita paling sering disebutkan nama Rasulullah atau nama orang lain. Yang ada kita sebutkan tokoh politik, kita sebutkan di rumah kita artis, kita sebutkan di dalam rumah kita perkara-perkara yang tidak ada hubungan dengan agama. Bagaimana sang anak bisa tertanam kecintaan pada Rasulullah? Hadirin, ini PR buat kita. Didik anak kita cinta sama Rasulullah, kenalkan Rasulullah. Coba bayangkan Bu, kalau ada anak kita sebelum tidur bilang sama kita, Abah, Umi, doain saya. Buat apa nak? Biar saya malam ini bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Ya Allah, kita kalau dengar anak kita ngomong kayak gitu mungkin menetes air mata kita. Alhamdulillah. Tapi nggak pernah kita dengar anak kita meminta seperti ini ya. Kenapa nggak pernah? Sebab kita nggak pernah mengenalkan Rasulullah pada dia. Kita tidak pernah mengenalkan sifat Nabi Muhammad pada anak-anak kita. Padahal Nabi sudah pesan kepada kita. Nabi sudah mengatakan, Adibu auladakum ala thalasi khisal. Didik anak kalian akan 3 perkara, kata Rasulullah. Hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baiti wa tilawatul Quran. Didik anak kalian biar bisa cinta pada Nabi Muhammad, cinta sama keluarga Nabi Muhammad, dan membaca Al-Quran. Ini pelajaran yang disampaikan Rasulullah buat kita dari orang tua. Coba jadikan PR, bagaimana caranya mendidik anak saya biar bisa cinta sama Nabi Muhammad. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, insya Allah berkat perayaan Maulid di malam hari ini, Allah tanamkan pada diri kita kecintaan pada Rasulullah, keinginan untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah dalam segala hal. Ucapan kita mirip dengan Nabi Muhammad, perbuatan kita mirip dengan Nabi Muhammad, adat istiadat kita mirip dengan Nabi Muhammad, dengan harapan nanti di akhirat kita pun dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, sehingga mata ini bisa memandang wajah Nabi Muhammad,
tangan ini bisa menyentuh tangan Nabi Muhammad, mulut ini bisa berbicara kepada Nabi Muhammad, dan kita pun bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mahfuma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asab bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang yang bagian